video ini, kami akan membahas materi Learning and Cognitive in Context. Learning Outcomes. Yang pertama dapat menerapkan 5 asumsi dasar yang mendasari teori pembelajaran. Yang kedua mengetahui manfaat interaksi dari para ahli dan kelompok. Yang ketiga dapat menjelaskan latar belakang budaya memengaruhi interpretasi mereka terhadap informasi. Dan yang terakhir menjelaskan peran teknologi digital dan internet dalam instruksi kelas. Basic Assumption of Conceptual Theories. Menurut tokoh psikologi, Vygotsky, terdapat asumsi dasar, seperti pembelajaran lebih efektif jika murid belajar bersama dengan murid lainnya, dikarenakan beban kognitif terbagi ke murid lain. Keuntungannya, murid bisa mengerti cepat. Komunitas praktek sebagai aspek kebudayaan. Kelompok budaya tak hanya mengajarkan cara melakukan sesuatu, budaya yang berbeda juga mengajarkan jenis pengetahuan prosedural yang berbeda. Social Interaction as Context. Sebagian besar pembelajaran manusia menggunakan cara sosial karena melibatkan interaksi dengan individu lain, seperti individu yang lebih maju, rekan dan kemampuan yang setara, ataupun keduanya. Interaksi dengan individu yang lebih maju. Individu yang masih muda kemungkinan akan membangun pemahaman yang lebih luas ketika orang dewasa berbagi berbagai konsep, prinsip, serta alat kognitif lainnya. Penjelasan yang membantu individu untuk menghubungkan apa yang mereka amati dengan prinsip tertentu disebut sebagai pengalaman belajar yang dimediasi atau mediated learning experience. Berinteraksi dengan teman sebaya. Individu yang berbagi ide, konsep, dan perspektif dengan rekan yang kemampuannya setara akan memperoleh keuntungan berbeda ketika sedang berupaya untuk memahami informasi dan pengalaman baru. Menciptakan komunitas pelajar. Bekerja dalam komunitas pelajar dapat membuat hubungan teman sebaya yang positif, efektif, serta keterampilan sosial yang lebih baik. Hal tersebut juga dapat membangun rasa kebersamaan, saling menghargai dan mendukung satu sama lain, serta percaya bahwa setiap individu memiliki kontribusi pada pembelajaran. Ciri-ciri kelas yang berfungsi sebagai komunitas pelajar. Semua murid merupakan partisipan aktif di dalam kelas. Tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan inti pengetahuan pada topik yang spesifik. Siswa belajar dari berbagai sumber, seperti majalah, internet, dan buku. Kolaborasi dan kerjasama berperan penting dalam pembelajaran. Culture as Context. Budaya adalah sebuah fenomena unik yang ada di dalam kehidupan manusia. M. Cole dan Hatano 2007. Dengan adanya budaya, generasi penerus mendapatkan dan memperoleh segudang manfaat dari kebajikan generasi sebelumnya. Budaya memiliki pengaruh yang besar dalam berpikir dan belajar. Park dan Huang 2010. Contoh, terdapat perbedaan antara orang tua Asia dan Amerika saat mengingat kejadian di masa lalu dengan anaknya. Ibu Asia berfokus pada norma, sedangkan ibu Amerika memikirkan perasaan dan pikiran anaknya. Perbedaan tersebut muncul karena adanya nilai budaya yang berbeda. Cara pandang seorang murid akan dunia memengaruhi interpretasi mereka pada materi pelajaran di kelas. Misalnya, siswa yang berpandangan bahwa terdapat Tuhan Yang Maha Esa, maka saat ia diajarkan mengenai evolusi manusia, individu tersebut tentu akan menyangkalnya. Oleh sebab itu, guru harus dapat mentolerir hal tersebut. Society and Technology as Context. Masyarakat merupakan kelompok sosial besar yang mempunyai struktur ekonomi dan sosial yang spesifik. Sumber seperti internet dan media memberikan pendapat informasi mengenai tingkah laku yang diinginkan kelompok. Dan sekolah memfasilitasi struktur formal untuk anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan. Aspek penting dari masyarakat salah satunya ialah distributed knowledge atau pengetahuan yang tersebar. Agar dapat menjadi masyarakat yang aktif, individu perlu melakukan yang pertama memecahkan masalah yang menantang, yang kedua dapat membedakan individu yang ahli dan individu yang menganggap dirinya ahli. Aktivitas autentik. Berdasarkan teori pembelajaran, guru disarankan untuk menerapkan aktivitas autentik di mana aktivitas tersebut serupa dengan aktivitas di dunia nyata yang nantinya akan dihadapi siswa. Terdapat berbagai macam manfaat yang diperoleh dari aktivitas autentik. Di antaranya ialah: pertama, dengan bekerja di konteks alami, menggunakan sumber sosial dan fisik, murid diharapkan mampu memperoleh dari yang seharusnya mereka dapat peroleh. Kedua, tugas autentik kompleks lebih mendukung arti pembelajaran dibandingkan mengingat prosedur dan informasi baru. Ketiga, aktivitas autentik dapat membantu murid membuat koneksi mental antara pelajaran sekolah dengan dunia di luar sekolah, dan koneksi ini seharusnya dapat membantu murid untuk mengambil dan mengaplikasikan.
Inovasi teknologi. Dengan adanya teknologi memudahkan murid dalam pembelajaran di kelas. Inovasi teknologi telah membantu semua individu secara mendunia untuk memperoleh distributed knowledge atau pengetahuan distribusi. Seperti kita tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk dapat membaca buku karena sudah ada e-book. Pada abad ke-21, teknologi meningkatkan pembelajaran dengan berbagai macam cara seperti yang pertama, pengajaran dapat disampaikan dari jarak jauh, seperti ketika ada seorang siswa yang sedang dirawat dapat mengikuti kelas via online. Yang kedua, dapat dengan mudah dibuat secara individual untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Academic content domain as context. Dominan konten adalah tubuh pengetahuan, keterampilan yang diukur dengan penelitian. Ada 5 pilar psikologi, yakni biologis, kognitif, pengembangan, sosial dan kepribadian, dan juga kesehatan mental dan fisik. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah kunci jawaban. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.